Mempercayai Allah membuat Raja Hizkia dan rakyatnya mampu berdiri bertahan menentang penjajah yang menaklukkan semua kerajaan lainnya. Sekarang Tuhan sudah pimpin, mari selain kita mempersiapkan diri kita, mari kita yakin bahwa Tuhan juga akan memimpin kita pada masa yang akan datang. Ya. Dan pada waktu persoalan itu bisa kita atasi, jangan juga kita katakan bahwa itu karena saya. Karena saya. Iya. Bukan saya, tidak. Itu karena Tuhan, karena Allah yang sudah melepaskan, sudah membantu saya untuk melepaskan dari satu pemikiran yang orang lain pikir itu tidak benar. Guys, gue pengen cerita nih. Kenapa nih? Gue besok ada ujian. Terus aku belum pede gitu. Gimana ya? Santai aja sih sebenarnya. Iya. Yang penting udah belajar kan? Belajar mah udah, tapi kan tetep loh nggak pede gitu. Takut nilai jelek, terus nanti gimana? Kalau udah belajar sih, ya kan yang penting udah belajar semampunya gitu, mempersiapkan dengan baik gitu. Bukanlah menunjukkan kurangnya iman, sebaliknya kamu harus persiapkan itu untuk menempatkan kita pada sebuah tempat di mana Allah dapat menolong kita. Jadi semangat dong, jangan panik gitu. Iya, yang penting kan kamu udah minta pertolongan Tuhan nih. Coba berdoa sama berpuasa lagi deh, coba. Ya udah deh. Thank you udah kasih semangat. Oke, iya sama-sama. Nah, sama seperti ketika pasukan Sanherib datang untuk mengepung Yerusalem. Saat itu Hizkia mengambil beberapa langkah praktis untuk bersiap menghadapi pertempuran. Nah, teman-teman nih, banyak nih hal yang dapat kita pelajari sebelum kamu menghadapi ujian itu. Kita harus diskusi dulu kali ya sebelum nanti ujian kali ya. Karena di zaman Alkitab dulu nih, di zamannya Raja Hizkia, dia ini mempersiapkan untuk menghadapi pertempuran itu. Apa sih persiapan itu menunjukkan bahwa dia itu percaya kepada Tuhan atau justru tidak ya? Jadi penasaran gitu. Iya loh, jadi aku juga jadi penasaran. Jadi teman-teman, saat ini kita akan mempelajari banyak ya tentang bagaimana Raja Asyur pada saat itu menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Nah, bener banget. Pelajaran saat ini kita akan melihat sebuah contoh kisah nyata ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, dan ketika Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem di tangan Sanherib. Wah, penasaran gak sih? Kita ingin mendengar lebih dalam lagi. Jadi teman-teman rumah juga pasti penasaran kan? Namun sebelumnya lebih baik kita ada perkenalan diri dulu dong. Oke. Halo teman-teman, aku Angelika dari Jemaat Salemba. Halo teman-teman, aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Halo teman-teman, aku David Oliver dari Jemaat Salemba juga. Tetap bersama kami di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan kamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kasih yang tak terbalas, dan kita sudah masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Tidak Seperti Ilah-ilah Lainnya. Apa maksudnya ya?
Nah, jadi pasukan tentara musuh mencoba meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka terlalu kuat untuk Allahnya bangsa Israel. Tetapi kepercayaan Hizkia dan rakyatnya kepada Allah mengungkapkan siapa sebenarnya yang merupakan pusat kekuatan dalam peperangan ini. Di dalam 2 Tawarik 32 ayat yang ke-22 dikatakan di sini, demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengurniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Oh, jadi tentara Asyur telah mengalami kesuksesan yang besar. Ya. Tidak ada dewa dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan yang mampu menghadapi mereka. Namun, Allah Israel bukanlah seperti dewa-dewa lainnya. Dia nyata, siap, dan mampu melindungi umatnya. Iya, benar banget. Kalau di Sekilas Cahaya sih dibilang, ada kutipan seperti ini. Tidak ada yang lebih cepat mengilhami imam daripada menjalankan iman. Raja Yehuda telah mengadakan persiapan untuk menghadapi badai yang akan datang. Dan kini, sambil kita merasa yakin bahwa nubuatan tentang Asyur akan digenapi, maka ia menyerahkan jiwanya kepada Allah. Nah, biarpun tentara Asyur masih segar dari menaklukkan bangsa-bangsa terbesar di bumi dan baru saja meraih kemenangan atas Samaria di Israel, haruskah mereka sekarang mengalihkan angkatan perangnya terhadap Yehuda? Yehuda tidak usah takut karena mereka berharap kepada Tuhan. Dan menerima mereka yang kembali kepadanya dengan sepenuh hatinya. Telah membawa pengharapan kepada banyak jiwa yang letih lesu, dan pada tahun-tahun yang gelap ketika pintu-pintu bait suci tinggal tertutup. Dan sekarang bagaimana? Jadi, cara yang terbaik untuk mengembangkan iman yang lebih besar dalam Tuhan adalah sederhana. Coba percaya Dia. Nah, penduduk Yehuda menemukan bahwa Tuhan tidak seperti dewa-dewa yang lain. Dia sungguh memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka. Nah, jadi teman-teman, apa nih pendapat kalian nih? Aku mau tahu pendapat dari kita semua di sini. Kita main setuju tidak setuju lah ya di sini. Oke. Yang pertama ya, setuju atau tidak setuju, orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu merasa takut. Setuju. Pasti setuju. Itu tidak usah dijelaskan lebih detail lagi ya. Karena itu sudah jelas banget. Yang kedua, setuju atau tidak setuju, Allah memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang buruk terjadi kepada umatnya. Nah, iya. Agak ini. Setuju. Setuju lah. Setuju. Oke, Pasti Allah ingin kita baik-baik terus ya, tidak terjadi buruk kepada kita pastinya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga nih, setuju atau tidak setuju, kita dapat mempercayai Allah untuk menjaga kita bahkan ketika segala sesuatunya menjadi tampak buruk. Setuju banget. banget. Setuju Ya. banget. Allah selalu ada bersama kita apapun keadaan kita. Iya, benar. Itu harus kita percayai ya. Setuju atau tidak setuju, mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit ada sebuah petunjuk akan kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Menurutmu tidak setuju? Tidak setuju, benar. Karena nggak ada salahnya juga, malah bagus kalau kita mempersiapkan diri Benar. untuk masa-masa sulit ke depan kita. Kalau kita belajar kisahnya Yusuf, dia mempersiapkan sesuatu untuk bala kelaparan yang akan datang Iya, beberapa tahun lagi. Dia udah persiapkan dari sekarang. Jadi itu sebenarnya bukti bahwa sebenarnya Tuhan juga menyertai dia. Jadi bukan tanda-tanda yang tidak bagus atau tidak diinginkan. Jadi setuju lah kita di situ. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Nah, teman-teman, apakah juga teman-teman tahu Sanherib itu Raja Asyur memerintah kerajaannya selama 24 tahun. Nah, selama tahun-tahun itu Asyur adalah bangsa yang paling berkuasa dan ditakuti di bagian belahan dunia. Tahu dong, Kak. Ternyata ayah Sanherib, yaitu Sargon, mengalahkan kerajaan sebelah utara Israel dan membawa 27 orang Israel sebagai tawanan. 27.000 ya. 27.000, maaf, Kak. Dan kemungkinan tawanan itu dipekerjakan untuk menggali kanal-kanal yang ada di ibu kota Asyur yang baru di Niniwe. Sanherib juga mengalahkan bangsa Babel, namun dia tidak mampu menaklukkan Raja Hizkia dari Yehuda. Nah, meskipun Yehuda itu hanyalah sebuah kerajaan kecil dan tidak cukup berkuasa, mempercayai Allah membuat Raja Hizkia dan rakyatnya mampu berdiri bertahan menentang penjajah yang menaklukkan semua kerajaan lainnya. Iya, benar banget. Jadi sebenarnya kita tidak perlu merasa takut akan masa yang akan datang. Kecuali kita melupakan bagaimana Allah telah menyelamatkan dan mengajar kita dalam sejarah masa lalu. Nah,
kita nanti akan membahas nih lebih lanjut lagi dan lebih mendalam lagi bersama Pendeta Benny Tambunan yang sebentar lagi akan bergabung nih bersama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita udah ada Pendeta Benny Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Baik-baik ya, sehat-sehat semua ya. Sehat Puji Pendeta. Tuhan. Aman kan? Aman Pendeta. Sekolah gimana sekolah? Yang ujian gimana? Yang ujian? Ya. Nah itu tuh Pak Pendeta, Bang Devin tadi terlalu takut sama panik gitu dia. Iya tuh Pendeta, kan tadi waktu Bang Devins datang nih, dia bingung nih, dia nggak tahu mau ngapain. Nah kami cuma bisa bilang nih kalau dia itu harus banyak belajar dan berdoa nih, berserah kepada Tuhan, berpuasa juga. Dan yang penting itu persiapan lah sama seperti waktu Raja Hizkia dan bangsa Israel dulu nih. Tapi nih Pendeta, apa sih yang dikatakan oleh persiapan Hizkia ini mengenai imannya kepada Tuhan nih? Dan apakah persiapan itu menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan atau malah justru tidak? Iya. Kita sekarang beralih kepada Raja Hizkia setelah pelajaran yang kemarin, ya Sabat lalu. Kita sudah belajar, dia coba adakan kebangunan. Sekarang semua orang sudah dibangunkan kerohaniannya. Ya. Tiba-tiba nih ada dengar kabar bahwa mereka akan diserbu, ya kalau istilah. Ya jangan samakan zaman sekarang ya, Ukraina Rusia ditembakin aja dari dulu. Dulu kan masih zaman pedang, zaman semuanya mesti berhadapan. Iya, harus Langsung tatap. semuanya ya. Jadi Hizkia langsung mempersiapkan segala sesuatunya. Ya maksudnya segala sesuatunya, tempat-tempat yang harus bikin benteng-bentengnya, bikin menaranya untuk lihat dari jauh, kemudian bikin pedangnya dan lain sebagainya. Ya, jadi dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk siap menghadapi kalau memang datang nanti Raja Asyur untuk menyerbu mereka punya negara. Jadi persiapan itu memang dia siapkan segala sesuatunya, walaupun dia yakin bahwa Tuhan akan bantu, Tuhan akan melepaskan. Ya. Oke, Pak Pendeta, pesan Sanherib kepada penduduk Yerusalem bahwa akan menghantam tepat pada inti pengharapan mereka, iman Hizkia kepada Tuhan. Apakah yang diingatkan oleh Sanherib kepada umat Allah untuk melemahkan iman mereka? Iya, bangsa Israel kan dirasa, kalau istilah sekarang, pede amat sih gitu ya. Kan negara kecil, itu negara-negara besar bro. Udah dikalahin. Bahasa sekarang udah saya kalahkan semuanya, kamu kecil. Mereka juga punya Allah, kok punya apa? Tapi mana Allahnya? Nggak ada buat apa-apa. Ya. Allah mereka juga katanya ada, kalah semua dengan kami. Ya. Jadi jangan percaya sama Hizkia gitu ya. Jadi apa deh, Skywar gitu ya. Dia langsung perangnya untuk ayo sudah menyerah aja. Mindset gitu. aja di perang di pikiran. Iya, perang pikiran bahwa udah kalian nggak bisa bikin apa-apa, kami kuat, kami bangsa kuat, negara-negara banyak yang sudah kami kalahkan, ya. Kenapa harus bertahan? Kenapa mau dengar sih yang Hizkia bilang? Ya, jadi sebenarnya memang memberikan perang dalam pikiran umat itu untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak percaya kepada Tuhan, untuk lari dari percaya pada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Hizkia di awal dia sudah yakinkan orang bahwa mari kita ikat perjanjian. Kemudian pada waktu utusan itu datang, dulu masih utusan ya. Kalau sekarang mungkin udah pakai istilah lainnya. Udah lebih sekarang udah maju. Ya sudah lebih maju zamannya. Kalau dulu kan masih, sekarang negara-negara kayak perang Ukraina, Rusia sekarang kan negara mau masuk ke NATO langsung kasih tahu aja, langsung menyebar gitu ya. Teknologi. Dulu kan memang utusan datang bawa pakai kuda ini semuanya dan lain sebagainya ya. Tapi Hizkia selalu katakan bahwa dia datang dengan kekuatannya, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan melepaskan kita. Jadi dia tetap mengandalkan Tuhan, tapi dalam mengandalkan Tuhan, persiapannya dia siapkan segala sesuatunya. Oke. Nah, ada kutipan nih Pak Pendeta yang mengatakan kita tidak perlu merasa takut akan masa yang akan datang, kecuali kita melupakan bagaimana Allah
menyelamatkan dan mengajar kita dalam sejarah masa lalu. Nah, gimana Pendeta kata-kata itu dapat menguatkan kita ketika kita memikirkan kembali pengalaman-pengalaman akan tuntunan, perlindungan, dan kuasa Tuhan yang kita alami, Pak Pendeta? Iya. Iya, masing-masing kita punya pengalaman sendiri bagaimana Tuhan melepaskan kita. Ya. Masing-masing pasti punya. Jadi kalau kita mengingat bagaimana Tuhan melepaskan kita, masa kita takut sih menghadapi ke depan gitu ya. Masa kita tidak percaya lagi pada Tuhan ya. Dulu saya bikin gini nih, saya begini sama Tuhan kasihnya yang ini gitu. Saya begini Tuhan kasih yang ini. Ya. Padahal lupa bahwa Tuhan banyak kasih hal yang lebih baik ya. Apa yang kita inginkan itu bisa jadi itu tidak baik bagi kita sehingga Tuhan berikan yang lebih baik daripada apa kita inginkan ya. Nah, pada waktu kita melupakan akan hal itu ya bisa saja kita melupakan Tuhan. Tapi kalau kita ingat Tuhan sudah bantu kita pada masa lampau, banyak persoalan kita, banyak kegalauan kita, banyak hal-hal yang susah kita sudah lewati dan sebagainya ya. Seperti kita lah ya, kita baru lewati ya walaupun masih dalam pandemi sekarang ini ya. Waktu pandemi itu kan wah kita rekaman aja kita stop ya. Untuk pelajaran ini kita sampai stop saking ininya. Sekarang Tuhan sudah pimpin, mari selain kita mempersiapkan diri kita, mari kita yakin bahwa Tuhan juga akan memimpin kita pada masa yang akan datang. Oke, Pendeta. Nah, ini juga ada pertanyaan juga yang bikin kepo juga sebenarnya tentang pelajaran Hizkia ini. Apa kabar pengharapan yang dimiliki oleh Hizkia untuk dia kasih tahu ke bangsanya? Iya, sekali lagi bahwa Hizkia itu dia tahu, dia dengar kabar bahwa negerinya akan diserbu, ya. Kan waktu itu Asyur masih perang dengan yang lain ya. Masih perang lain. Nanti perang dari sisi baru ke Yerusalem untuk berperang. Nah, pada waktu itu maka Hizkia mempersiapkan diri. Ya. Dia panggil semuanya, dia ajak umat-umat lainnya, mari kita siapkan bikin kalau istilah sekarang apa? Kanal-kanal gitu ya. Kanal-kanal, bikin sumur-sumur lainnya, bikin pertahanan, bikin menara dan lain sebagainya. Kemudian siapin pedang-pedangnya ya untuk perang dan lain sebagainya. Pokoknya persiapan perang sudah disiapkan. Ya. Begitu persiapan perang sudah disiapkan, kemudian dia katakan ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Dia datang dengan kekuatannya, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi pada waktu katakan kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kepercayaan daripada bangsa itu akan naik lagi. Kepercayaan mereka bahwa mereka memang dilindungi oleh Tuhan, dan itu akan membuat satu semangat bagi mereka sehingga mereka tidak takut untuk menghadapi yang dibayangan orang normal gitu ya. Orang normal ini akan sulit untuk bertahan, sulit untuk tidak lepas, lebih bagus nyerah gitu ya. Tapi bisa diyakinkan oleh Hizkia bahwa Allah kita ini beda kok dengan Allah lain. Allah kita ini tidak sama dengan Allah lain. Jadi sangat berbeda penampilan Hizkia pada waktu dia meyakinkan bangsanya bahwa Tuhan itu berserta dengan kita. Oke, Pendeta. Ada pertanyaan lagi nih, Pendeta. Apa sih yang dilakukan Sanherib untuk menakuti penduduk Yehuda berdasarkan keyakinannya? Kita udah tahu lah. Dan kenapa sih Allah sendiri secara langsung mengalahkan bangsa Asyur daripada menggunakan tentara Yehuda untuk tempur dan menang? Iya, ini hebatnya Allah kita di sini. Ya, kalau kira-kira ini kalau gini ya kita bicara seandainya, kalau kira-kira memang bangsa Israel begitu bangsa sudah datang kemudian mereka pakai pedang dan lain sebagainya, mereka kalahkan semua bangsa Asyur itu ya dengan mereka sendiri, kira-kira bangsa orang-orang Hizkia ya, bangsa Juda ini, bangsa Israel gimana rasanya ya? Sombong. Ya. Mereka rasa bahwa kekuatan mereka. Iya, kekuatan mereka. Ya, kekuatan mereka. Jadi di sini Allah memberikan, sekarang kamu serahkan, dari sini katakan
ini bagian daripada Tuhan untuk mengerjakannya. Ya, jadi diberikan keyakinan bahwa Allah akan menyertai kita. Allah kita itu beda dengan Allah-Allah lain. Allah kita itu tidak sama dengan Allah lain. Allah kita itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah itu yang menjaga kita. Allah itu yang melindungi kita. Jadi pada waktu peperangan itu ada, maka reaksi yang timbul adalah bahwa kita menang oleh karena Allah. Ya, kita menang dengan keyakinan itu, mereka lebih berserah lagi kepada Tuhan. Jadi mereka tidak pernah katakan bahwa oh ini karena kami nih, ya. Oh bangsa Asyur yang bangsa besar kalah dengan kami, ya. Kalah dengan kami. Tidak. Tapi mereka akan katakan bahwa Tuhan kami itu telah melepaskan kami. Tuhan kami itu telah melewati masa-masa sulit kami. Tuhan kami itu telah memberikan satu kelepasan bagi bangsa kami, ya. Walaupun sekali lagi, walaupun persiapan tetap ada, ya. Persiapan tetap ada, persiapan tetap disiapkan dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini persoalan saya sulit, nggak mungkin lah, ya. Nggak mungkin bisa diatasi, ya. Jangan lupa Allah kita itu Allah yang bisa melakukan segala sesuatunya, ya. Dan pada waktu persoalan itu bisa kita atasi, jangan juga kita katakan, oh itu karena saya. Karena saya. Bukan saya, tidak. Itu karena Tuhan, karena Allah yang sudah melepaskan, sudah membantu saya untuk melepaskan dari satu pemikiran yang orang lain pikir itu tidak mungkin. Oke, jadi pendeta, banyak sekali nih pelajaran poin-poin penting juga dalam pelajaran kita tadi. Yang aku ambil tadi juga, pemimpin juga mempengaruhi juga rakyatnya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya si Hizkianya aja nih, dia udah nggak percaya, Hizkianya udah ngedown, pasti rakyatnya juga ikutan. Tapi tadi menarik dan juga bikin semangat juga ya, ketika Hizkia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Tuhan yang akan bantu kita. Itu kalau pemimpin mungkin nggak ngomong kayak gitu, rakyatnya mungkin akan loyo dan ketakutan. Tapi ketika pemimpin udah firm dan kuat, dia kasih tahu ke rakyatnya juga memboosting mental lah ya kan, untuk perang itu. Dan juga dapat poin juga bahwa aku juga yang ujian, berarti nggak perlu takut, bener, nggak perlu ada yang perlu dipanikin. Intinya belajar dan berdoa, serahin semuanya kepada Tuhan. Nanti kerjain semampunya, nanti kita lihat lah nilai nanti bagaimana. Yang penting udah sesuai dengan kemampuan, itu aja sih. Oke, pendeta, thank you, terima kasih banyak. Boleh pendeta kasih 1-2 kalimat untuk kesimpulan dan doakan kita juga. Ya, kepada semua rekan-rekan orang muda dimanapun pada saat ini, pelajaran kita yang dengan tema tidak seperti ilah-ilah lainnya. Allah kita itu tidak seperti yang lain-lain. Allah kita itu sanggup melepaskan kita dari hal yang paling sulit sekalipun, yang paling tidak masuk akal sekalipun, ya. Allah bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita. Bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Jadi jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan Tuhan kita, tetap percaya, tetap berpegang kepada Dia. Kita berkepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan telah membuktikan bahwa apabila kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan ikut campur tangan dalam semua permasalahan kami, bahkan memberikan kelepasan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, kelepasan itu. Bapa dalam surga, biarlah ini boleh menguatkan kami, dan kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada. Tuhan juga melepaskan mereka dari segala pergumulan mereka, dari segala kesusahan mereka. Yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you pendeta, thank you semuanya. Teman-teman di rumah, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio, dan juga pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih semuanya, terima kasih pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab. Kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan sudah tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.